Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Jadi sekarang kita mau bahas kelanjutan project breeding barka kita. Jadi kita punya banyak banget cana barka, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Seperti yang bisa dilihat teman-teman di sini, ini barka, itu barka, di sana juga ada barka, di belakang ada barka. Banyak banget kita punya barka. Dan ini salah satu barka yang kita punya. Jadi ini yang female, barka female ini. Nanti kita bakal kasih lihat yang male ya. Jadi ini kita mau bungkus. Kenapa dibungkus? Jadi sebenarnya kita pelajarin. Ternyata cana India itu hampir semua cana India yang di breeding di Indonesia yang berhasilnya itu di daerah yang dingin. Contohnya Stewarti. Banyak jadinya di daerah-daerah seperti Bandung, Temanggung gitu, yang agak dingin. Terus juga kalau kita lihat cana Auranti yang jadi itu di daerah Wonosobo atau Bogor yang agak dingin gitu. Jadi hampir semua cana India kecuali Andrao ya yang setahu saya. Kalau cana India kebanyakan itu bisa di breedingnya itu di daerah dingin. Kalau kecuali cana Andrao dia di daerah yang agak panas sedikit itu bisa. Nah jadi oleh karena itu kita dapat tawaran yang lumayan bagus dari Malang. Jadi ya kita putuskan untuk kita lepas salah satu indukan yang kita punya. Kenapa? Karena kita yakin kalau di daerah yang dingin itu jauh lebih besar kemungkinan berhasilnya daripada di daerah yang agak panas seperti Tangsel ini. Jadi Tangsel ini unik teman-teman. Kalau siang itu biasa panas banget, kalau malam biasa itu lumayan dingin. Nah jadi karena kita rasa agak sulit nih buat di sini, jadi kita jual ke customer yang ada di Malang. Dia juga tujuannya untuk breeding. Karena daerahnya agak dingin di sana, kita harapannya bisa lebih berhasil supaya teman-teman semua lebih cepat mendapatkan baby barka dengan harga terjangkau. Tapi ya biar bisa di breeding pun jangan harap harganya langsung drop teman-teman, karena yang namanya breeding barka ini luar biasa besar kesulitannya. Karena proses pairingnya atau penjodohannya aja kan resikonya besar, dan yang diresikoin juga uang besar gitu. Jadi ini bisa dilihat nih udah manis banget, udah interaktif banget. Jadi yang namanya barka itu dia interaktif banget, apalagi ini pawangnya nih yang biasa ngurusnya setiap hari nih. Dadah dulu dong. Ini mau dikirim ke Malang buat dibudidaya gitu, bukan digoreng. Kalau digoreng saya juga nggak bakal jual. Tapi karena buat dibudidaya saya lepas gitu. Jadi ini female ya, bisa dilihat tuh perutnya gemuk. Dia hampir pasti female. Oke, selain lihat analnya, tapi dari kalau gemuk seperti ini biasanya female teman-teman. Oke, ini kita mau bungkus, kita mau kirim ke bos kita di Malang. Oke, kita bungkus lah. Sambil bungkus ya, ini kalau teman-teman punya barka, apalagi ukuran jumbo seperti ini, jangan lupa dipuasain. Ini udah puasa kan? Udah ya? Oke, ini udah dipuasain. Nanti airnya juga banyak ya, biar aman. Nah, jangan lupa teman-teman kurangin airnya. Kenapa harus dikurangin airnya? Agar tidak loncat. Kalau loncat dia ya beresiko sekali gitu teman-teman. Jadi ini kita kurangin airnya. Terus juga kalau kita tangkapnya gak pakai jaring, kita biarin aja dia masuk sendiri ke akuarium. Ke akuarium lagi, ke plastik. Kita biarin masuk sendiri biar tidak patah tulang finnya. Kalau dipakai jaring, kadang itu kalau apes-apesnya dia bisa patah tulang. Tapi kalau diserok pakai plastik seperti ini, dia lebih aman. Apalagi kalau kepalanya yang dipegang. Nah, kepalanya aja dipegang seperti itu, didorong masuk ke dalam plastik. Oke.
Jadi kurang lebih seperti itu, langsung ditutup. Oke, ini agak berat jadi harus dibantu. Tolong dibantu. Oke. Gitu teman-teman cara nangkap ikan cana barka ukuran besar. Dan satu tips lagi, jadi ikan cana barka itu ikan yang galak. Dia suka gigit-gigit plastik. Jadi pas packing ini harus minimal plastiknya itu 8. Oke? Dan airnya harus banyak agar lebih aman. Ya, kurang lebih itu teman-teman. Satu ikan, kita masih ada satu lagi yang mau kita bungkus. Oke, kita ke sana ya. Yuk, yuk, yuk. Oke teman-teman, kita udah pindah lorong lagi. Jadi di sana barka, di sini barka. Nah, tadi kan kita udah tangkap yang female-nya ya. Nah, sekarang kita mau tangkap yang male. Jadi karena customer kita pesennya yang sepasang, jadi kita nggak akan jual sepasang cowok atau sepasang cewek, karena itu yang menyalahi kodrat lah. Dan tidak mungkin bisa di-breeding kan kalau sama cewek-cewek atau cowok-cowok. Karena yang namanya ikan cana bukan yang namanya hermaprodit. Kalau hermaprodit misalnya snail itu apa sih namanya? Siput, itu sifatnya hermaprodit. Jadi cewek bisa jadi cowok, cowok bisa jadi cewek. Contoh lain yang hermaprodit itu teripang. Nah, tapi kalau hewan seperti cana ini bukan hermaprodit atau berubah-berubah kelaminnya. Dia cewek, cowok ya cowok. Tadi yang ceweknya kita udah bungkus, sekarang kita mau bungkus cana barka yang cowoknya. Nah, ini dia. Kita mau bungkus, jadi metodenya sama, kita habisin dulu airnya. Baru habis ini kita mau packing dia. Oke, ini cana barka cowok, kita tahu dari mana. Finnya itu gondrong, badannya itu lebih ramping. Selain itu juga rahangnya ya. Oke, jadi kita bungkus ya teman-teman. Ini cana barka yang cowoknya. Mungkin lampunya diturunin dulu deh. Nah, saya pegangin lampunya. Ini kita pakai lampu akuarium Sibilin ya teman-teman. Bisa dilihat tuh, tidak mengubah warna air. Kalau banyak lampu lain itu kan disinarin kayak gini, dia warnanya berubah jadi pink. Nah, kalau lampu akuarium Sibilin, dia tidak mengubah warna air. Dan lampu akuarium ini juga mengandung UV. Oke, ini biar dibungkus. Jadi sama teman-teman, ikan cana atau ikan arwana juga ikan yang bisa loncat. Jadi kalau teman-teman mau tangkap mereka, pastikan airnya itu pendek aja supaya kalau loncat tidak sampai keluar akuarium. Selain itu juga kalau ikan-ikan mahal seperti ini, saya biasanya nggak suka pakai jaring, tapi biarin plastiknya diisi air, nanti kita arahin ikannya biar masuk. Karena apa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mengurangi potensi cedera ikan. Oke, ini prosesnya kita saksikan bersama menangkap cana barka. Oke, ini kita lagi proses, nanti di fast forward. Ini cana barka yang kita kirim itu kurang lebih ukurannya 45 cm teman-teman. Jadi kalau cana barka itu cana yang bisa besar sekali ukurannya. Yang paling besar yang saya pernah lihat tuh sampai 90 bahkan 100 cm gitu. Tapi ukuran segini aja mereka udah termasuk ukuran indukan. Jadi seperti auranti bisa 60-70 cm tapi ukuran 30 cm aja dia udah bisa jadi indukan. Kalau cana barka ya kurang lebih ukuran-ukuran segini lah gitu. Kalau misalnya cana stewarti kan paling kecil ukuran 18-20 cm untuk diternakan. Kalau cana auranti juga 25-30 cm. Kalau cana andrao mungkin 9-10 cm. Nah, kalau cana barka kurang lebih ya ukuran-ukuran segini lah buat diternakan. Oke, ikan cananya udah ketangkep nih. Kita langsung bawa ke depan. Oh ya, ngomong-ngomong ini kita bisa lihat sedikit nih. Ini kita lagi proses pairing cana blue pulcra. Tuh. Ini proses. Itu female, itu male-nya. Akuariumnya hitam. Ya, tapi ya
ini proses pairing cana blue pulcra kurang lebih seperti ini tuh, gede-gede banget, 30 sentian. Dikasih rumbai-rumbai seperti ini. Nah, kalau mau pairing cana barca kurang lebih juga sama teman-teman prosesnya. Oke, jadi itu kita udah tangkep, kita bawa keluar ya. Ya ini proses pairing Auranti kita tuh. Oke, selain barca, Auranti, pulcra, kita juga ada, ini Stewarti nih. Kita juga lagi proses pairing Stewarti tuh teman-teman. Ini Stewarti yang kita sedang jodohkan. Oke, jadi kalau Stewarti udah sering berhasil, Andrao juga udah sering berhasil, Pulcra udah sering berhasil, Auranti teman-teman saya udah sukses. Saya masih ya berusaha lah biar Auranti sukses. Barca ada juga di kolam, kita lagi berusaha pairkan. Nanti kita update. Tapi ya gitulah, ikutin terus Venus Aquatic Channel biar kita terus update. Teman-teman, jadi ini sepasang ikan cana barca kita mau kirim ke Malang itu bersama dengan kiriman-kiriman lainnya. Kita berharap ya di Malang ini bisa beranak pinak lah mereka. Ini karena udah cocok banget, ukuran cocok. Juga ya udah sejodoh lah ini gitu. Jadi ya kita lanjut ya packing. Ini kita mau kasih lihat gimana sih cara packing ikan hias, terutama ikan barca yang besar gini, karena nggak bisa sembarangan teman-teman. Ikutin video ini lagi. Ya teman-teman, ini kita lagi bungkus nih. Tadi kan udah nangkep, sekarang kita lagi proses bungkus. Jadi nanti kita pakai box yang gede, airnya juga banyak, biar aman teman-teman. Kita nggak mau ambil resiko buat ikan mahal. Jadi kalau ikan murah bolehlah kita press biar ongkirnya murah. Tapi kalau ikan mahal, apalagi ikan langka, ikan yang jarang ada, dan tujuannya untuk di breeding, kita mau packing seaman mungkin aja gitu. Kalau arwana biasanya kita bius, tapi kalau cana kita nggak berani bius. Kenapa? Karena cana itu ambil udara dari atas gitu. Kalau arwana kan dia berenang kayak di bawah. Kalau cana mereka perlu ambil udara di atas. Kalau di bius takutnya dia lupa ambil udara di atas, akhirnya mati. Jadi kita yang aman aja, oksigennya sebanyak mungkin biar mantap dan aman lah. Nanti kita pakai box yang gede juga. Kita pakai box yang kuat ya. Oke, ini prosesnya. Nanti harus minimal itu 8 lapis karena dia ikan gede dan dia ikan galak. Dia bisa gigit plastiknya. Kalau ikan cana itu dia sebenarnya itu air sedikit dia bisa hidup. Yang dia gak bisa hidup itu kalau sampai plastiknya kempes ngenindi ikannya. Jadi sampai gak ada udara lagi di plastiknya, gepeng gini nih. Nah itu yang bikin ikan bisa mati. Tapi kalau dia air sedikit pun dia sebenarnya gak terlalu masalah. Bahkan di air yang kualitasnya jelek sekalipun dia gak ada masalah. Yang jadi masalah kalau dia gak bisa ambil udara di atas. Itu juga yang kenapa saya gak berani bius dia. Nanti dia lupa ambil napas, bahaya gitu teman-teman. Oke, ini sekarang lagi, ayo kita lapisin ya. Dibuat 8 lapis.